Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rohmadian, dosen di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang esterifikasi. Esterifikasi. Definisi dari senyawa ester. Ester didefinisikan sebagai turunan dari gugus asam karboksilat dengan mengganti gugus karboksil menjadi gugus asil, di mana OH yang terdapat pada senyawa asam karboksilat diubah menjadi alkil yang terikat pada atom O, oksigen, dengan menghilangkan atom H, hidrogen. Ester memiliki rumus struktur secara umum adalah R, C, O, R aksen, dengan R adalah senyawa golongan alkil. Penamaan ester dari aturan IUPAC yaitu alkil alkanoat. Selebihnya akan dijelaskan lebih lanjut pada submateri penamaan senyawa ester. Ciri-ciri senyawa ester yang paling umum ditemui adalah memiliki bau yang harum. Sumber dan aplikasi penggunaan ester. Senyawa ester banyak ditemukan pada buah-buahan, tanaman bunga, ada juga yang berupa minyak nabati. Selain itu, ester juga dapat ditemui pada hewan yang berupa lemak hewani. Penggunaan ester dari buah-buahan atau bunga digunakan untuk aroma essence atau pewangi, dan ester dalam berupa lemak dapat digunakan untuk pembuatan mentega, margarin, dan sabun. Kegunaan ester yang lain yaitu sebagai ester lilin atau wax, didapatkan dari daun yang dapat digunakan untuk proses pembuatan batik. Penamaan senyawa ester dari aturan IUPAC adalah 1. Kata pertama adalah nama gugus alkil yang terikat pada oksigen eter. Kedua, kata kedua adalah berasal dari nama asam karboksilatnya dengan menghilangkan kata asamnya. Sebagai contoh, pada gambar pertama terdapat rantai utama dengan jumlah atom C sebanyak 4. Yang terikat pada oksigen ester yaitu butana, dengan menggantikan kata butana menjadi butanoat. Dan alkil yang terikat adalah etil yang diletakkan pada kata pertama, sehingga penamaan pada senyawa ini adalah etil butanoat. Kemudian pada gambar kedua, terdapat rantai utama dengan jumlah atom C sebanyak 5 yang terikat pada oksigen ester, yaitu pentana, dengan menggantikan kata pentana menjadi pentanoat. Dan terdapat substituen pada rantai utama, yaitu etil, yang terletak pada posisi 2, dan alkil yang terikat pada oksigen ester adalah metil, yang diletakkan pada kata pertama, sehingga penamaan pada senyawa ini adalah metil 2-etil pentanoat. Reaksi pembuatan ester atau yang sering disebut sebagai esterifikasi, terdapat beberapa metode dalam pembuatan ester, dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi sebagai berikut. Reaksi yang ditampilkan adalah reaksi yang umum dan yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah asam karboksilat direaksikan dengan alkohol dan dengan bantuan katalis asam akan menghasilkan ester. Metode ini dapat dibuat dari alkohol yang sederhana. Untuk reaksi yang kedua adalah asam karboksilat direaksikan dengan basa dan alkil halida, maka akan menghasilkan suatu senyawa ester. Namun, metode ini hanya dapat dibuat jika menggunakan alkil halida primer saja. Dan yang terakhir adalah asam karboksilat diubah menjadi halida asam dengan mereaksikan SOCl2. Setelah terbentuk halida asam, kemudian direaksikan dengan alkohol dan dengan bantuan piridina akan menghasilkan suatu ester. Metode ini yang paling banyak digunakan karena tidak ada batasan pada penggunaannya. Mari kita jabarkan reaksi esterifikasi yang paling sederhana, yaitu dengan mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol, dan biasanya menggunakan katalis asam. Seperti ini adalah persamaan reaksinya. Asam karboksilat ditambah dengan alkohol, kemudian dengan adanya katalis asam akan menghasilkan suatu ester dan produk sampingnya adalah air.
Mekanisme reaksi esterifikasi sederhana. Sebelum memasuki mekanisme reaksi esterifikasi, perlu diketahui bahwa pada umumnya reaksi esterifikasi menggunakan reaksi substitusi nukleofilik asil. Reaksi substitusi nukleofilik asil adalah reaksi kimia dengan mengganti suatu substituen pada gugus utama dengan substituen yang lain. Reaksi ini terdapat dua tahap, yaitu tahap adisi dengan memutuskan ikatan rangkap antara C dan O dan eliminasi dari gugus pergi yang akan disubstitusikan dengan substituen yang lain. Sedangkan untuk mekanisme reaksinya, terjadi pemutusan ikatan rangkap C dan O sehingga pada atom oksigen terdapat muatan negatif karena menerima elektron dari pemutusan ikatan rangkap tersebut. Kemudian atom oksigen tersebut menyerang atom hidrogen dari katalis asam dengan disertai terbentuknya kembali ikatan rangkap, dan untuk menstabilkan muatannya, elektron pada ikatan rangkap terputus kembali dan menyerang OH+, sehingga pada karbon tidak stabil dan bermuatan positif. Oleh karena kondisi ini, atom C dengan mudahnya diserang oleh gugus alkohol atau hidroksil. Kemudian, oksigen pada alkohol yang telah terikat dengan karbon bermuatan positif, dan untuk menstabilkannya terjadi deprotonasi. Kemudian, masuklah ion proton pada gugus hidroksil. Kemudian, terjadi pula dehidrasi membentuk senyawa intermediate yang dapat beresonansi seperti pada senyawa yang terdapat di dalam gambar yang berkurung. Selanjutnya, karena senyawa intermediate tidak stabil, maka terjadilah deprotonasi pada ikatan oksigen dan hidrogen, sehingga terbentuklah senyawa ester yang stabil. Contoh reaksi esterifikasi dari asam karboksilat dan alkohol adalah asam etanoat atau asam asetat direaksikan dengan etanol, dan dengan adanya katalis asam akan menghasilkan etil etanoat dan air. Contoh reaksi yang kedua adalah asam benzoat direaksikan dengan etanol, dengan adanya katalis asam akan menghasilkan etil benzoat dan air. Sekian materi dari bab esterifikasi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.